Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 39. Keduanya daripada tiga masalah itu yaitu di antara yang boleh terlambat atau ketinggalan 3 rukun yang panjang. Masalah itu masalah problem. Boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu rukuk, sujud pertama sama sujud kedua. Nah ini. Yang kedua apa? Yaitu orang yang syak, ragu-ragu. Iyalah, sampai itu. Itu yang ketiga. Ini yang pertama kan. Yang kedua syak, benar sampai di sini batasnya. Syak, ragu-ragu. Ragu-ragu itu Bapak Ibu beda dengan lupa. Kalau ragu-ragu itu tekerjakah kadakah, ambecakah kadakah, ragu-ragu. Kalau lupa itu dasar kada baca. Nah ini bedalah. Yang kedua ini ragu-ragu. Yang pertama sudah kita bahas. Yang pertama karena lamban bacaan. Sebab mulutnya sejak lahir sudah memang begitu. Lalu terlambat terus, bacaan itu terlambat terus, Fatihah itu terlambat terus. Rakaat pertama belum selesai Fatihah. Dia boleh terlambat, imam rukuk teruskan dia baca Fatihah. Imam i'tidal teruskan baca Fatihah. I'tidal rukun yang pendek. Kemudian sujud pertama teruskan baca Fatihah. Duduk antara dua sujud teruskan baca Fatihah. Tapi diancam-ancam di ketika duduk antara dua sujud. Kira-kira kalau aku teruskan baca Fatihah selesai enggak? Karena imam sama makmum yang lain akan melakukan sujud kedua. Kalau melakukan sujud kedua, kita belum selesai misalnya, ini belum selesai Fatihah kalau diteruskan, maka imam akan memasuki rakaat rukun berikutnya, rukun yang keempat. Rukun yang keempat apakah berdiri betul atau duduk tahiyat akhir. Kalau diputus Fatihah sebelum imam masuk rukun yang keempat, sebelum imam berdiri betul, sebelum imam dan makmum yang lain tahiyat akhir diputus, belum dihitung rakaat, tapi masih dapat pahala berjamaah. Nah, ini memang Bapak Ibu perlu kajian yang cukup serius. Biar kalau paham ini insya Allah baik-baik. Ada bingung lagi sembahyang. Mau niatul musalli tamat sih. Mungkin kayaknya bisa kalau anak penyempurnaan problem tentang sembahyang, ada nama kitabnya 7 Faidah. Pernah dibaca di sini lah. 7 Faidah. Karangan Habib Osman Betawi, Mufti Jakarta. Belum. Tipis lagi pada ini, tapi luar biasa permasalahannya. Dihatakan keadaan hati dulu. Keadaan hati ini hendak ini. Apakah itu dulu tipis 4 lembar jadi ternyata 4 lembar, tapi ilmunya lautan. 4 lembar aja kitabnya, tapi ilmu yang terpendam seperti lautan. Biarkan dulu. Ini kan kasusnya mirip nih. Ada mirip, ada di situ batas-batas nambah rakaat, batas tidak nambah rakaat ada di situ. Nah itu nama kitabnya 7 Faidah. 7 ilmu yang terpendam. Karangan Habib Osman yang
karangan beliau dibaca oleh guru sepuh yang berjudul Sifat 20. Nya ulun ini di mana aja pengajian, ulun fokus kita. Ada fokus banyaknya jemaah. Banyak jemaah tapi kada serius dia Pak yang membahas ilmu. Ulun fokus memang ke ilmu. Karena guru ulun tuh itu. Nah ini fokus kita ke ilmu, membahas ilmu yang penting. Aku ini jangan, ya Allah menurut kalau semua ada di dia. Di Kapolres Kabupaten Banjar takut dijasihin. Kalau kita mengaji di Kapolres Kabupaten Banjar, Kapolres semua ada. Membahas kitab dia warisan nih. Di kepolisian kami Kapolres Kabupaten Banjar mengaji warisan. Hubungan kepolisian tahu itu Mas Kapolres. Takut itu beliau ada hadir. Ya Allah. Nah, kitab jurul pengajian di Kapolres Kabupaten Banjar membawa kitab tahun ini. Artinya ulun nih ceramah bisa, tapi kalau seperti ini fokus kita supaya mulut ulun bisa dipertanggungjawabkan, ada hitam putihnya ujar guru. Ingatlah abah waktu kita di Brimo pengajian. Tuh patut lagi bin kitabnya karena ada pewampayan. Pernah kan hadir dia ulun dari buku kitab. Buku kitab terus pakai gue. Tapi guru pernah kan ceramah murid Islam Mi'raj karena buku kitab. Terus sudah di sini anaknya. Ulun ini kada tapi bisa membuat laptop tuh catatan ini kada ada di sampingnya. Ya kan orang ini berlaptop. Catatan kaki, nah catatan seperti ini nah Bapak Ibu kada ada di laptop. Hanya ulun membuat kitab nih ada keterangan dulu waktu ngaji sama guru ulun. Nah, ini catatan namanya. Banyak ya orang ini kayak ini, ulun rasa apakah baik buat kitab ini sudah. Nah kembali lagi. Yang kedua, kasus yang kedua yang boleh terlambat si makmum ini. Imam rukuk, jangan ikut rukuk, hai makmum. Imam tidak teruskan baca Fatihah. Imam sujud pertama teruskan baca Fatihah. Imam duduk antar dua sujud teruskan baca Fatihah. Nah, di situ kita mengancang-ancang. Kira-kira selesai ke Fatihah. Kalau selesai sebelum masuk rakaat ke apa bukan sebelum masuk rukun yang keempat kejar, maka tidak menambah rakaat. Tapi kalau dia memutus Fatihahnya dapat pahala berjamaah tapi belum dapat rakaat. Apabila dia tidak memutus Fatihahnya, dia teruskan bacaan Fatihahnya sampai imam dan makmum yang lain masuk rakaat, bukan masuk ke rukun yang keempat. Berdiri betul hanya si makmum sama imam ini, atau duduk tahiyat akhir, berarti masuk tuh rukun yang keempat. Tidak ada memutus Fatihahnya, dia memaksakan diri menyelesaikan Fatihah, batal, rusak sembahyangnya, batal. Yang benar mufarakah. Nah, berlepas daripada imam. Harus berlepas dari imam. Awalnya kan dia ngikut imam. Kenapa maka tidak mau ngikut imam? Nah, makanya minta maaf. Orang yang lama sujudnya di ketika imam sudah tahiyat akhir makruh, tapi nggak batal. Gimana? Kita kurang adab sama imam. Kalau hendak dia sujud lama Bapak Ibu sendirian bayang. Ini masuknya ini. Kalau kita belum selesai baca Fatihah, si imam sama makmum yang lain masuk
rukun yang keempat, yaitu berdiri betul. Atau tahiyat akhir, itu masuk rukun yang keempat. Kan 3 rukun yang panjang boleh terlambat. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua, 3 rukun itu. Kalau masuk rukun yang keempat, berarti menuju berdiri betul atau tahiyat akhir. Itu masuk namanya rukun yang keempat. Dia tidak memutus Fatihahnya, dia tetap teruskan. Dia tidak mufaraqah, batal sembahyangnya. Kalau boleh jadi hukum sendirian. Hukum sendirian sembahyang kalau dia mufaraqah. Nah, lain kalau sudah Bapak Ibu orang mengaji dan karena mengaji lain. Ada hukum sembahyang sendirian ya Guru. Kalau hukum sembahyang sendirian dia harus mufaraqah. Kalau tidak ada mufaraqah berlepas dari mengikut imam, batal sembahyangnya. Berarti dia mengatur menurut aturan dia, bukan diatur menurut aturan hukum. Kita nih Pak Ibu berapa lembar lagi? Nah, 3 lembaran lagi, nah 2 lembar, 2 lembar teman. Nah, masuk lagi masalah yang kedua. Keduanya daripada 3 masalah itu yaitu orang yang syak, ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu dahulu rukuknya. Waktu rukuk, ini imam nih rukuk nih, Allahu Akbar, timbul ragu-ragu. Aku tadi membaca Fatihah sudah belum kah? Mungkin terpesona bacaan boleh bacaan imam. Imam kalau merdu suara Syekh asal. Nah, itu misalnya suaranya yang hafal Quran, suaranya merdu. Sampai kan ingat lagi baca Fatihah. Akhirnya waktu imam sama makmum yang lain rukuk, kita timbul ragu-ragu. Aku tadi baca Fatihah sudah belum kah? Itu ragu-ragu namanya. Udah boleh rukuk sama imam, putuskan baca Fatihah dulu. Nah ini nih. Berarti kalau ragu-ragu, putuskan baca Fatihah. Jangan ragu-ragu, aku sudah tadi baca Fatihah belum kah? Baca Fatihah belum kah? Baca Fatihah belum kah? Belum. Baca Fatihah belum? Baca Fatihah belum? Baca Fatihah belum? Kira-kira sudah? Jangan. Kira-kira sudah, ini masalah rukun. Kadang mau Bapak Ibu ragu-ragu, harus diputuskan. Itu namanya syak, ragu-ragu. Dahulu rukuknya, dahulu tuh lalu rukuk. Kita nang ini balu, lalu timbul ragu-ragu waktu rukuk tadi. Imam tadi rukuk. Kalau kita rukuk, itu nggak ada ragu-ragu. Imam ini rukuk sama makmum yang lain. Timbul keraguan kita ini sudah baca Fatihah belum. Dan kemudian daripada rukuk imamnya, ya Allah. Setelah imamnya rukuk, bingung, apa ini sudah baca Fatihah belum? Adakah sudah membaca Fatihah atau belum? Nah, kalau tulisannya tuh kayak apa tuh? Lagi, belum lagi. Maka wajib ia membaca Fatihah. Ini yang disebut ragu-ragu zikir kembali. Ada di lagi Bang tulisannya di situ. Dirindam di situ. Itu tahulah Bapak Ibu. Prinsip agama Islam ini hebat. Itu rumus memahami fikih itu. Ragu-ragu lebih kembali. Mantap ya Allah. Ada lagi Bang tulisannya. Kira-kira ada orang memaham ragu-ragu lebih kembali. Begini punya uang.
Nah, berarti kalau ragu-ragu, bakantut kada. Apanya? Bakantut. Bawa wudhu biasa. Ibu-ibu, aku ini tadi tersentuh lakiku, ada kah? Tersentuh lakiku, ada kah? Tersentuh lakiku, ada kah? Kenapa, Bu? Nah, ibu-ibu, dia ragu-ragu. Aku tadi setelah dulu tersentuh lakiku, ada kah? Tersentuh lakiku, ada kah? Tersentuh suamiku, ada kah? Apa Bu putusan pian? Nah, iya, itu mantap loh. Tersentuh lagi, bodoh lagi. Ada aku lupa ya udah. Aman. Nah, itu tuh. Artinya ibu yang hadir ini dapat ilmu awal yang mewadai anak. Kan bisa kan? Nah, rakaat 3 4 ambil. Nah, makan pintu 5 4 5 4 5 4. Nah, 5 rugi makan pintu. Ya Allah, nah ilmu kayak ini. Kita mau bahas ilmu ini. Nah, kemudian wajib ia membaca Fatihah, maka dimaafkan ketinggalan ia daripada 3 rukun yang tersebut itu. Dimaafi. Imam rukuk, ragu-ragu muncul, sudah baca Fatihah belum? Belum. Baca Fatihah, cepat baca Fatihah. Imam i'tidal, teruskan baca Fatihah. Imam sujud pertama, teruskan baca Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud, teruskan baca Fatihah. Sempat enggak? Sempat dua. Alhamdulillah. Imam sujud kedua, kejar rukuk i'tidal. Terus waktu mengejar, imam masuk rukun yang keempat. Dimaafi karena sudah selesai baca Fatihah. Waktu mengejar, imam masuk rukun yang keempat. Yang tidak boleh itu menyelesaikan Fatihah. Pas selesai, imam masuk rukun yang keempat. Nah, mufaraqah. Aman kita nih. Ayo. Memang Bapak Ibu membahas ilmu agak serius sedikit. Ragu-ragu baca Fatihah. Putuskan belum baca Fatihah. Imam rukuk, jangan rukuk sama imam. Baca Fatihah secepat mungkin. Tapi bujur-bujur lah baca Fatihahnya. Allahu Akbar. Aku tadi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin amin Allah. Ada mungkin atau banyak hilang rukuk itu. Itu curang itu. Bujur-bujur baca Fatihah. Allahu Akbar. Rukuk. Imam dan makmum yang lain. Oh, rasanya belum baca Fatihah. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Imam berdiri menuju rakaat berikutnya. Tapi kita mengejar menuju rukuk. Imam dan makmum yang lain berdiri. Tidak apa-apa. Karena sudah selesai dan memasuki pengejaran di ketika rukuk. Makmum sama imam berdiri betul berapa. Nah, yang harus mufaraqah itu kita selesai, imam masuk rukun yang keempat. Berarti kita belum rukuk. Nah, mengancam-ancamnya itu, Pak Ibu, selesai gak Fatihahnya, selesai gak di ketika duduk antara 2 sujud. Nah, ini cara 2 sudah. Lalu baik yang ragu-ragu, ulun jujur aja lah, pernah terjadi seperti
Karena ulun punya teman, dia hafizul Quran, ulun mendengarkan hafalannya nih, bagus hafalannya. Waktu ulun hendak baca Fatihah, dia membaca surah Maryam. Surah Maryam nih luar biasa juga ayatnya nih. Iya ya tuh nah. Di ujung itu ya terus. Hanya Pak ayat gue yang mengelakon. Sekalinya rokok dia. Ragu-ragu maksudnya belum baca Fatihah, tadi menyimak bacaannya. Langsung ulun baca Fatihah. Dia duduk antara dua sujud, ulun selesai baca Fatihah, ulun kejar, sampai akhirnya rakaat kedua, kada lagi ulun, rakaat pertama aja kasus tadi, lalu ulun salam ditegur yang di kanan dan di kiri. Ulun ada tahu, guru Udin, ikam guru walau ikam guru nih, yang berat juga banyak 6 guru nih. Aku nih hanya tahu ikam nih guru. Kenapa maka ikam dalam dari orang rokok, ikam dalam rokok, orang tidak, ikam dalam rokok, orang duduk antara dua sujud, orang sujud pertama, ikam dalam rokok, kadang membaca fikih, terlambat dua rukun memasuki rukun ketiga batal. Kalau terlambat orang rokok, kita masih berdiri, orang iktidal, nah kita itu namanya terlambat satu rukun belum dimaaf, itu masih dimaafi karena ikam Allahu Akbarnya berimbang sama imam. Kalau imam rukuk, ikam terlambat, imam iktidal, baru ikam rukuk. Kalau ikam terlambat datang, putus Fatihahmu ditanggung imam. Tapi kalau ikam memang kada rukuk, waktu imam rukuk, imam iktidal, ikam baru rukuk. Masbuk kan menerka, ada batal. Aku membaca fikih itu lah. Ikam guru, apa? Ikam guru. Sedangkan yang aku tahu ikam baca fikih di mana-mana. Maka mana gurunya Pak Ibu? Fulan. Ya, lihat lagi anu ini nah. Yang salahnya ini yang hadir-hadir. Kenapa maka mana guru di tengah orang banyak sama kayak memaluakan ulun, menyumpahkan ulun. Akhlak negur itu Bapak Ibu kalau salah 4 mata. Jangan menegur orang di tengah orang banyak, membuat orang sopan kasihan mau, gitu. Tapi ulun kan belum memainkan diam. Kenapa maka ikam ada rokok semua? Ikam tetap berdiri. Kenapa maka ikam ada rokok di ketika imam tidak? Kenapa maka ikam ada sujud rokok di ketika imam sujud pertama? Kenapa maka ikam ada rokok di ketika orang duduk antara dua sujud? Ikam guru. Ya takkan dulu. Sedangkan dalam kita fikih apabila terlambat datang, imam rokok, cepat rokok supaya sempat rokok sama imam. Kada masuk ikam kada berkah. Atau sama Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, ikam Allahu Akbar. Lalu ikam kada lambat rokok. Kayak itu tuh. Lalu ikam rokok waktu imam iktidal. Ikam kada nambah rakaat karena ikam kada terlambat datang. Terlambat satu rukun belum batal. Tapi makruh. Naik menuju kemudian rukuk menuju sujud berarti terlambat kada tuh. Rukuk belum orang iktidal satu rukun kada terlambat. Rukuk iktidal kalau masih berdiri orang menuju sujud berarti masuk ke rukun ketiga. Kan rukuk rukun, iktidal rukun, sujud pertama rukun. Kalau sudah masuk menuju sujud, ulun belum rukuk batal. Ulun bujur ya, bujur.
Karena ulun gak ada lambat. Nah, sudahkah selesai Bian? Sudah. Ulun tadi terkesima bacaan imam, menyebabkan ulun ragu-ragu. Sudah baca Fatihah belum? Ragu-ragu. Ulun putuskan belum baca Fatihah. Lalu di ketika imam rukuk, ulun fokus baca Fatihah. Imam i'tidal, ulun fokus masih baca Fatihah. Menuju sujud, fokus baca Fatihah. Duduk antara dua sujud, ulun selesai baca Fatihah. Baru ulun mengejar rukuk i'tidal sujud, duduk antara dua sujud, sujud ulun. Pian sama makmum yang imam itu berdiri, ulun mengejar. Proses pengejaran ulun mengejarnya itu menyebabkan ulun terlambat, kurang menuju rakaat berikutnya. Ulun dalam pengejaran, lalu kenapa makaikan salam sama? Ya ulun boleh terlambat kalau ragu-ragu. Ulun putuskan belum. Gimana kitabnya? Bawa karena kitabnya ini pas ada di mobil. Halaman 39. Nah, coba kalian baca. Orang yang syak ragu-ragu dahulu rukuknya, waktu rukuk, dan kemudian daripada rukuk imamnya, imam rukuk, orang rukuk, arti orang itu makmum yang lain. Kita di situ memutuskan, nah, adakah sudah membaca Fatihah atau belum? Lagi ragu-ragu kan? Ya, maka wajib ia membaca Fatihah. Maka dimaafkan ketinggalan ia daripada 3 rukun yang tersebut. Kitab apa nih? Karangan siapa? Aku oleh isi. Minta maaf, beri datang. Tidak ada maaf bagi Pian. Karena Pian tidak salah. Terus ya, tidak ada maaf bagi Pian. Karena Pian tidak salah. Kan tidak salah, jadi dia tahu. Kalau kada tahu, nyaman kada? Aku anak memfotokopi kitab dulu. Ya ulun cari wadah bersyukur. Tapi maaflah Bapak Ibu, orang berilmu, ulun pada akan kitabnya. Terima kasih lah. Petagor ikam dinai, maaflah, Pian kada salah. Tapi ulun maaflah, tidak ada maaf karena Pian kada salah. Coba mengulun paling rasa apa ya? Mana tahu orang banyak. Ada ulun maaf itu di turunan. 4 anak cucu buyut cicit kita garuk dendamnya. Nah, karena unsur ketidaktahuan. Tapi kenapa Bapak Ibu? Nang bagus itu jangan langsung menyalahkan. Itu penghidup yang bagus. Bela-belain loh seorang hanya itu yang bagus. Kalau kita kadang mudahnya maaf kalau kita dangkal ilmu, nah itu aja. Nah, kalau kita dangkal ilmu itu aja. Nah, ketiganya lagi daripada masail permasalahan yang tersebut itu yaitu mereka yang lupa iya daripada membaca Fatihah. Ini dasarkan ingat. Nah tadi kan ragu-ragu. Ini dasarkan ingat. Amanakah menerawang pikiran? Sekalinya rokok baru sadar aku kan ingat. Kalau kan ingat lain lagi. Dasar lupa orangnya menerawang. Allah. Si Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Membacai tulisan di baju kaos kawan. Maka tulisannya Pak Ibu banyak, tapi kalau dibaca ngaji melihati. Maka kawan di muka nih belakangnya tuh rata. Untung membacai
tulisan di baju kawan tadi, rokok imam dan makmum yang lain. Nah, jelas kada tuh lupa baca Fatihah. Bapak Ibu, andai kata di belakang baju kawan ini bertulisan, pian membaca Fatihah kada dulu, membaca tulisan kada dulu. Ulun bisa membaca tulisan dulu. Ulun manusia biologis. Penasaran? Nah itu Bapak Ibu. Berarti kayak apa tuh? Hingga rukuk imamnya. Imamnya rukuk, berarti makmum yang lain rukuk juga. Sedangkan kita ini lupa Fatihah. Udah saya lupa, ragu-ragu lah lupa beda. Ya Pak. Dan sebelum lagi ia rukuk, tapi kita belum rukuk, ngapain kita rukuk? Kita udah lupa baca Fatihah. Maka teringat bahwasanya ia belum lagi membaca Fatihah, keingatan dasar belum baca Fatihah, maka wajib. Nah, wajib. Jadi kalau dia tidak membaca Fatihah, batal ikut rukuk, tidak boleh. Wajib membaca akan dia Fatihah, maka dimaafkan ketinggalannya hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Maka wallahu kalimat maka itu insya Allah kita sambung kembali minggu depan dan kita sehat, panjang umur, kabul hajat semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadir Allah ya wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya rahman, taqdi hajatina ya rahim wal muslimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.